ini adalah bahan ajar dari struktur kayu, mata kuliah struktur kayu untuk program studi teknik sipil semester 2, ada 3 SKS. Jumlah jam yang harus digunakan untuk perkuliahan adalah 3,5 jam per minggu. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mengenal berbagai konstruksi kayu dan merancang kuda-kuda atau rumah sederhana. Topiknya ada 7. Pertama, ini pengantar, kayu sebagai bahan bangunan, klasifikasi kayu, peraturan berkaitan dengan kayu. Kedua, konsep tegangan, pengaruh pembebanan, pengaruh sifat dan bentuk konstruksi, serta pengaruh kondisi alam. Yang ketiga, pendimensian batang sederhana. Keempat, kekakuan dan kestabilan struktur konstruksi kayu. Kelima, prinsip-prinsip umum perencanaan struktur konstruksi kayu. Keenam, elemen-elemen konstruksi yaitu batang tarik, batang tekan, balok lentur, balok yang mendukung momen dan gaya normal, atau lenturan dan tarikan, lenturan dan desakan. Kemudian yang ketujuh, perencanaan sambungan. Jadi akan diurai berbagai sistem dan tipe alat sambung serta efisiensinya. Kemudian sambungan konvensional, sambungan dengan alat sambung paku, sambungan dengan alat sambung baut, sambungan dengan pasak keras, sambungan dengan perekat. Nah, ini adalah topiknya yang harus dipelajari demi mencapai tujuan perkuliahan ini, yaitu mahasiswa akan dapat mengenal berbagai konstruksi kayu dan merancang kuda-kuda atau rumah sederhana. Nah, karena berkaitan dengan kuda-kuda, maka ini akan berkaitan dengan mata kuliah mekanika rekayasa 2 yang menjelaskan atau mengajarkan tentang truss atau rangka batang. Nah, dari mata kuliah mekanika rekayasa 2 tersebut, mahasiswa telah mengetahui bagaimana menghitung gaya batang yang terjadi pada rangka batang. Kemudian pustaka yang digunakan untuk mempelajari mata kuliah struktur kayu adalah ini dari buku desain struktur kayu dengan metode LRFD tahun 2020 yang ditulis oleh Ananda Insan Firdausi dan kawan-kawan. Kemudian buku struktur kayu, analisis dan desain dengan LRFD terbitan tahun 2018 yang ditulis oleh Bapak Dr. Yosafat Aji Pranata STMT dan Profesor Bambang Suryatmono. Kemudian SNI 7973 2013. Kemudian ada buku dasar-dasar metode elemen hingga tahun 2013 oleh Profesor Binsar Haryanja. Kemudian buku-buku yang lama ini, buku konstruksi kayu PEDZ tahun 1983. Kemudian PKKI ya, Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 yang tetap menjadi tinjauan meskipun telah diganti oleh SNI 7973 yang ini. Kemudian ketujuh, ini konstruksi kayu Bina Cipta tahun 84. Penulisnya Bapak Feliciak. Kemudian ini buku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta oleh Jo Pue Hong dan Joko Wahjono. Oke, nah seperti yang sudah kita ketahui bahwa peraturan kayu yang lama yang PKKI sudah diganti oleh SNI 7973. Sehingga bahasan kita akan berkaitan dengan peraturan yang baru tentunya, yaitu SNI 7973. Nah, bab 1 ini pengantar kayu sebagai bahan bangunan, klasifikasi kayu, peraturan berkaitan dengan kayu. Kayu sebagai bahan bangunan.
Nah, kayu ini sejak zaman dahulu telah digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, dalam perkembangannya kayu digunakan untuk kebutuhan struktur bangunan seperti rangka kuda-kuda, rangka dan gelagar jembatan, struktur perancah, kolom, balok, lantai bangunan, dan lain-lainnya yang merupakan struktur bangunan. Selain itu juga digunakan untuk keperluan non-struktur tentunya ya, seperti kusen, seperti ya sambungan-sambungan atau jendela. Nah, beberapa nama kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan di Nusa Tenggara Timur ya, di daerah kita yaitu gamalina, kabesak, johar, jambu air, ketapang hutan, mahoni, jati merah, meranti, bayam, kemiri, kasuari, dan lain-lain. Nah, kayu sebagai bahan bangunan dijual dalam dimensi yang umumnya dipakai dalam konstruksi. Jadi di toko kayu atau di bengkel kayu dijual kayu sesuai dengan ukuran. Jadi sudah mengalami perlakuan, dipotong, diketam sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dalam masyarakat, dalam hal ini konstruksi bangunan. Jadi untuk balok itu untuk kuda-kuda ya, balok kuda-kuda atau batang struktur itu biasanya kayu ukurannya 8 cm kali 8 atau 8 kali 10, 8 kali 12, 8 kali 15, dan seterusnya, atau 10 kali 10, 10 kali 12, 15, dan 18. Ya, jadi kuda-kuda ya seperti ini ya, gambar kuda-kuda. Nah, ini adalah gambar kuda-kudanya. Ini yang akan selanjutnya kita akan merencana sebuah kuda-kuda untuk rumah sederhana. Nah, jadi merencana kuda-kuda tentunya berkaitan dengan dimensi, kemudian jenis kayu yang digunakan, kemudian sambungan-sambungannya menggunakan apa, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ukuran untuk balok antar tiang itu bisa 4 kali 6, 4 kali 8, atau 6 kali 8, 6 kali 12, 6 kali 15, dan seterusnya di catatan ini. Nah, ini maksudnya 4 ini maksudnya B atau lebar kayu. Kemudian yang di dalam kurung ini H, tingginya kayu. Dan tentu panjang dari kayu ini 4 meter ya, di toko kayu ada juga yang 3 meter, 3,5 meter, tapi standarnya itu 4 meter atau 400 cm. Nah, kemudian untuk kusen pintu dan jendela itu gunakannya 6 kali 10 cm, 6 kali 12, 6 kali 13, 6 kali 15, atau 8 kali 10, 8 kali 12, 8 kali 15. Nah, ini bergantung dari gambar bangunan yang tentunya berkaitan dengan keinginan dari arsitek atau bentangan yang cukup besar sehingga dibutuhkan kayu yang lebih besar tentunya. Nah, di bagian inilah mata kuliah struktur kayu memberikan keahlian bagaimana merencanakan elemen struktur yang berkaitan dengan kayu. Nah, kemudian balok langit-langit. Nah, balok langit-langit, ya langit-langit kita tahu ya plafon ya. Nah, itu Anda menggunakan kayu yang 4 kali 6, 4 kali 8, terus 8 kali 12, 8 kali 15, 8 kali 18, 8 kali 20, kemudian 10 kali 16, 10 kali 18, 10 kali 20 ya. Yang umumnya di perumahan yang digunakan yang kecil ya, 46 atau balok 57 misalkan, yang diketam menjadi 46. Nah, untuk kayu yang ukuran besar ini untuk bangunan-bangunan tertentu, bangunan-bangunan khusus yang memiliki bentang yang lebar. Oke, kemudian tiang balok ya, tiang ya, artinya kolom sebenarnya, dan balok itu bisa menggunakan 8 kali 8, 8 kali 10, 8 kali 12 cm, atau 10 kali 10, 10 kali 12, atau 12 kali 12, 12 kali 15 cm. Kemudian reng dan kasau ya. Reng dan kasau itu kalau digambar seperti ini ya. Nah, ini lihat ini reng ya, reng, kemudian ini kasau, reng muat di atas kasau, kemudian kasau muat di atas gording, dan gording muat di atas kuda-kuda. Kita akan merencanakan elemen struktur ini ya. Nah, ini
perlu diketahui untuk mahasiswa teknik sipil, mana itu rank, mana itu usup atau kasau, mana itu boarding, dan mana itu kuda-kuda ya. Nah, ini digunakan ketika menggunakan penutup atapnya yang seperti genteng yang lebih kecil. Kalau menggunakan penutup atap seng itu bisa kuda-kuda, yang ini langsung ini boarding. Di atas boarding ini langsung bisa dipakukan seng. Tentu ukurannya dekat kalau yang langsung demikian. Yang untuk seng itu jarak antar boarding itu 80 cm. Nah, kalau sudah menggunakan genteng, ukuran-ukuran genteng, maka digunakan kasau dan rank. Jadi jaraknya lebih dekat sesuai dengan ukuran material penutup atap yang digunakan. Oke, kemudian list dan jalusi. Nah, jalusi ini bisa gunakan 1x1, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x8 cm ya. Atau 1,5 kali ukuran di dalam kurung ini sebagai H-nya, yang ini B, ini H-nya. Jadi ini dia tipis ya, mirip-mirip papan ya, seperti jalusi ya. Nah, ini jalusi seperti ini. Ya, ini jalusi. Ini menggunakan lebih dekat seperti bisa disebut papan ya, karena tipis. Oke. Kemudian papan kayu ya, banyak digunakan untuk bisa di plat lantai atau untuk kisting menggunakan papan, nah itu, atau di lisplang. Nah, itu 2x15, 2x18, dan seterusnya, kemudian 3x18, 3x20, dan seterusnya, 4x18, 4x20, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita masuk pada kelebihan dan kelemahan kayu sebagai bahan bangunan. Adalah sebagai berikut. Itu kelebihannya berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah. Iya. Kemudian, kedua, tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Ketiga, relatif mudah dikerjakan dan diganti. Keempat, mudah didapatkan atau relatif murah. Kemudian kelima, pengaruh temperatur terhadap perubahan bentuk dapat diabaikan. 6, pada kayu kering memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah sehingga baik untuk partisi. Kemudian ketujuh, memiliki sisi keindahan yang khas. Ya, yang nomor 1 ini berkekuatan tinggi dan memiliki berat jenis rendah ini untuk kayu-kayu tertentu. Tapi memang kalau mau dibandingkan dengan baja yang berat atau beton yang berat, ya dia lebih ringan kayu ini. Tapi kekuatannya cukup untuk memikul beban yang seperlunya. Jadi tidak perlu menggunakan beton atau baja untuk beban yang tidak harus sangat besar untuk membutuhkan material beton dan baja yang berat. Kemudian kedua, tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik yang kita tahu ya, dia sebagai isolator yang baik. Nah, dibanding dengan baja ringan, misalkan yang kasus-kasus terakhir ini yang sering terjadi, beberapa kecelakaan yang menimbulkan kematian akibat aliran listrik yang terdapat pada bagian atap karena material yang digunakan itu ternyata dapat menghantarkan listrik. Kemudian ketiga, relatif mudah dikerjakan dan diganti ya. Di kayu tidak sekeras beton atau baja, sehingga untuk pengerjaannya, untuk penggantiannya menggunakan alat yang sederhana juga sudah dapat dilakukan. Kemudian materialnya ada di sekitar sehingga dapat mudah diganti. Kemudian, ya ini berkaitan juga dengan nomor 4, kelebihannya mudah didapatkan atau relatif murah. Ya relatif karena di daerah-daerah tertentu malah lebih mahal kayu dibanding baja ringan, atau beton sekali. Nah, untuk itu relatif mudah. Tapi untuk di daerah timur, daerah NTT, kayu masih banyak sehingga dapat dikatakan murah. Kemudian pengaruh temperatur terhadap perubahan bentuk dapat diabaikan ya. Jadi ini kita dapat mendesain elemen
elemen bangunan yang dari kayu itu didesain sedemikian sehingga dapat mengabaikan perubahan bentuk akibat temperatur. Ya, seperti daun pintu atau kusen yang kita biasa gunakan, kita buat list dengan jarak tertentu sehingga ketika temperatur mempengaruhi perubahan bentuknya, itu tidak mengganggu fungsi dari elemen bangunan tersebut. Kemudian ketujuh, memiliki sisi keindahan yang khas. Nah, ini seperti kayu jati ya, motifnya itu indah sehingga dapat menjadi daya tarik dalam penggunaan material kayu ini. Nah, kekurangannya, pertama itu sifat-sifat kayu yang kurang homogen, ketidakseragaman. Ada cacat kayu, mata kayu dibanding baja atau beton, sehingga tentu kekuatannya tidak merata. Kemudian kedua, berat jenis kayu kurang awet. Oh, ini maksudnya beberapa jenis kayu kurang awet, maksudnya ya perlakuan yang salah pada kayu, di kayu yang masih muda yang diambil itu membutuhkan perlakuan yang lebih banyak untuk obat pengawetnya. Nah, kalau diabaikan maka menjadi tidak awet atau berumur lebih pendek. Kemudian ketiga, kelemahannya, kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembaban, dan pengaruh waktu pembebanan. Ya, jadi ini nanti terlihat jelas ketika kita merencanakan kayu, itu ada banyak provisian yang diperlukan untuk memastikan kekuatan kayu di lapangan atau disebut kekuatan terkoreksi. Ya. Jadi sudah mengkoreksi dengan berbagai pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kekuatan kayu. Kemudian keempat, keterbatasan ukuran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan struktur bangunan yang makin berskala besar. Jadi, ya untuk bangunan yang berukuran lebih besar, lebih tinggi, itu memiliki dimensi yang lebih besar. Ya, meskipun sudah ada teknologi-teknologi untuk teknologi lem, kayu, dengan kekuatan yang tinggi, tapi tentu masih lebih baik menggunakan material seperti baja atau beton. Jadi itu keterbatasan kayu. Kemudian yang kelemahan yang kelima itu untuk beberapa jenis kayu tertentu harganya relatif mahal dan ketersediaannya terbatas. Ya, kalau di Kupang, di Kota Kupang atau di NTT itu kayu bayam itu sangat mahal, kayu kelas 1. Selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian kayu. Nah, ini dari gambar kayu ini. Ya, ini diambil dari pakteofilesource.com. Ini di sini ini outer bark atau kulit terluarnya di sini. Kemudian ini ada inner bark, ya, dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kulit bagian dalam. Kemudian ada kambiumnya. Ini kambium berimpit dengan kulit dalam. Kemudian ada kayu gubalnya, subwoodnya. Ini dari inner bark sampai ke hardwood, hati kayu di sini. Kemudian ada inti kayu di sini. Nah, kemudian ini jari-jarinya kayu. Kemudian ini kayu muda, early wood. Kemudian yang ini late wood atau kayu sudah tua. Kemudian yang ini cincin pertumbuhan kayu. Ya, ini adalah bagian-bagian kayu. Selanjutnya klasifikasi kayu. Nah, menurut SNI 7973/2013, klasifikasi kayu dikenal dengan istilah kode mutu. Kode mutu terbesar adalah E26 dan yang terkecil E10. Ini ada sampai E5 sebenarnya. Ini ada di halaman 29 SNI 7973 tahun 2013.
Nah, ini kode mutunya, misalkan E25. Kemudian ini kuat lentur, ini kuat tarik, ini kuat tekan sejajar serat. Kemudian kuat geser, kemudian kuat tekan tegak lurus serat. Ini modularitas acuannya, ini modularitas acuan minimumnya. Jadi kalau E25 itu kuat tekan sejajar seratnya 18 MPa. Kemudian kuat tariknya 22,9 MPa, kemudian kuat lenturnya 26,0 MPa. Dan modulus elastisitasnya 25.000, modulus acuan minimalnya 12.500. Jadi kode mutu E25 ini tentu nanti modulus elastisitasnya 25.000 MPa. E24 energinya 24.000, jadi dia menunjukkan pada besarnya modulus elastisitas ya kode mutu ini, inisial kode mutu. Ya, kemudian pada peraturan kayu yang lama itu gunakan klasifikasinya kelas kuat 1, berat jenis carrying udaranya lebih besar 0,9, kuat lenturnya lebih besar 1.100 kg per cm persegi, kuat desaknya atau tekannya itu lebih besar 650 kg per cm persegi. Kelas 2 pun angkanya begini dan seterusnya sampai kelas kuat 5, ini sumber dari PKKI 1961. Kemudian peraturan berkaitan dengan kayu. Nah, ada peraturan kayu Amerika Serikat, itu namanya NDS 1986, kemudian ada AWC, American Wood Council, dengan metode Load Resistance Factor Design, NDS 2015. Kemudian peraturan kayu Amerika ini yang menjadi acuan peraturan kayu Indonesia, yaitu SNI 7973. Ini mengadopsi NDS 2012. Sedangkan sekarang yang sudah berlaku di Amerika itu yang NDS 2015. Jadi kita masih perlu mengupdate peraturan SNI kita. Nah, kemudian yang peraturan kayu Australia itu SAA Timber Structures Code, kemudian AS 1720 sampai 1975, kemudian SA Timber Structures Code AS 1720 sampai 2010. Kemudian di peraturan kayu Eropa itu ada Eurocode 5 Design of Timber Structures 2004. Kemudian peraturan kayu Indonesia itu yang lama, yang PKKI N15 1961. Sedangkan di peraturan yang baru itu yang SNI 7973 tahun 2013 yang mengadopsi NDS 2012, yaitu peraturan kayu Amerika, yang di dalamnya memperkenalkan metode DTI, Desain Tegangan Izin, atau dalam bahasa Inggrisnya Allowable Stress Design. Dan di dalamnya juga ada metode DFBK, Desain Faktor Beban Ketahanan, atau LRFD versi Inggrisnya, Load Resistance Factor Design. Nah, itu demikian pembahasan sampai di bab 1.